Ex-Wakapolri bongkar gelagat aneh Ibtu Rudiana dibalik pembunuhan Vina Cirebon. Inikah motifnya? Mengerikan. Kalau dari awal yang perlu didalami adalah bapaknya Eki. Kenapa dia berperan overaktif? Dia sebagai seorang polisi, anaknya jadi korban. Dia tahu bagaimana administrasi penyidikan, dia tahu bagaimana manajemen penyidikan, dia tahu taktik teknis, ya kan? Ya kesalahan dari awal saya lihat kenapa membuat laporan model B ya, di situ kan model B itu masyarakat datang ke polisi memberikan laporan, membuat laporan. Dia sebagai seorang anggota polisi membuat laporan peristiwa tanggal 27, tanggal 31. Ya, kan aneh. Dia melakukan hal-hal yang tidak profesional sebagai anggota Polri. Ya. Kalau dia tanggung jawab terhadap anak, terhadap institusi, dia minta anak saya yang korban ini otopsi, silakan. Saya pengen tahu dia kenapa matinya. Itu saja. Nah dia fungsikan itu, tapi dia tidak lakukan. Jadi malah langsung dimakamkan. 2 minggu kemudian baru dilakukan pembongkaran mayat, jenazahnya dimakam, baru di atau diotopsi di situ. Ya, yang jelas kan ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Mbak Rudiana. Mantan Wakapolri Komjen Ugroseno kembali membongkar sederet kejanggalan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Salah satunya yang disorot adalah Ibtu Rudiana, ayah Eki. Dikutip dari tayangan ofisial iNews Ada, awalnya Ugroseno meyakini ada kejanggalan soal bukti rekaman CCTV yang tidak dibuka oleh penyidik. Ia menduga ada fakta yang sedang ditutupi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016 silam itu. Sesuatu yang diharapkan kasus ini tidak bisa terbuka secara jelas. Ini yang mungkin perlu diperiksa oleh Propam. Kenapa penyidik waktu itu tidak berusaha membuka dari CCTV? Katanya, ex-Wakapolri itu menyebut, jika CCTV rusak seharusnya bisa dipanggil digital forensik untuk dilakukan pengecekan. Mungkin rusaknya setelah kejadian atau rusaknya sebelum kejadian, kan bisa dicek. Teknologi sekarang kan mudah, jadi banyak menyangkut disiplin lain untuk bisa membantu pengungkapan ini, tuturnya. Terkait hal itu, menurut ex-Wakapolri Jenderal Bintang 3 tersebut, dari awal yang perlu didalami adalah keterangan Ibtu Rudiana, bapaknya Eki. Halaman selanjutnya, kenapa dia berperan overaktif? Dia sebagai seorang polisi, anaknya jadi korban. Dia tahu bagaimana administrasi penyidikan. Dia tahu bagaimana manajemen penyidikan. Dia tahu taktik teknis. Jelasnya, buntut dari ini, seluruh penyidik yang menangani kasus Vina kabarnya sudah diganti semua. Buntut salah tangkap Peggy Setiawan. Hal ini diungkapkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Arianto Sutadi dalam acara Indonesia Lawyers Club. Seluruh penyidik kasus Vina dari Polda Jabar yang menangani penangkapan Peggy Setiawan itu sudah diganti seluruhnya oleh Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus. Arianto mengaku sempat menelepon Kapolda Jabar terkait kehadirannya di acara ILC. Dalam komunikasi itu, Kapolda Jabar menyampaikan langkah yang ia ambil setelah anak buahnya salah tangkap Peggy Setiawan. Kepada Arianto, Ahmad Wiyagus mengaku telah mengganti semua penyidik lama dengan yang baru. Penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu, supaya tidak masuk angin. Itu omongan Kapolda, kata Arianto dikutip tribunnews.com dari YouTube Indonesia Lawyers Club. Ahmad Wiyagus juga menyampaikan alasan tak pernah muncul dalam penanganan kasus Vina. Menurut Arianto, Ahmad Wiyagus memberikan kewenangan penuh kepada Humas Polda Jabar untuk memberikan keterangan terkait kasus Vina. Ahmad Wiyagus menegaskan, meskipun ia menjabat sebagai Kapolda, namun menurutnya penyidikan harus dilakukan secara independen tanpa intervensi. Ia juga menyinggung soal keseriusannya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Udah, biar aja nanti Humas yang memberikan keterangan. Saya kan walaupun Kapolda yang namanya penyidikan itu independen, yang penting serius kan, ungkap Arianto. Bareskrim buka ruang masukan kasus Vina. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Komjen Wahyu Widada, membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan pada penanganan kasus Vina Cirebon. Terkait kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini, kata Wahyu di Mabes Polri Jakarta. Kini sejumlah penyidik Polda Jabar diperiksa Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri. Periksaan penyidik Polda Jabar ini terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon pasca putusan bebas sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polri memastikan melanjutkan pengusutan kasus Vina Cirebon, termasuk mengevaluasi kinerja penyidik Polda Jabar, kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di Jakarta. Menurut dia, Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri dikerahkan untuk tugas tersebut. Ini semua proses dan sedang berjalan, katanya. Dalam pemeriksaan itu, pihaknya juga tidak bekerja sendirian. Kata dia, teman dari Propam dan Irwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Wahyu tidak menjelaskan bagaimana hasil evaluasi tersebut. Kata dia, proses masih berjalan. Terkait dengan Ibtu Rudiana, ayah korban atas nama Muhammad Rizky alias Eki, kekasih Vina Cirebon yang diduga telah melakukan tindakan sewenang-wenang ketika menangkap para tersangka kasus ini di tahun 2016. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan sudah lebih dulu diperiksa oleh Propam dan Itwasum di Jakarta pada Rabu 19 Juni 2024. Bahkan, kata dia, hasil pemeriksaannya sudah diumumkan ke publik. Sandi mengatakan hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum tidak menemukan pelanggaran etik oleh Ibtu Rudiana. Sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan, ungkapnya. Sandi mengatakan proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 dilakukan berdasarkan alat bukti yang ada. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh-boleh saja. Namun yang jelas, kata dia, penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, kata Sandi. Tak hanya Rudiana yang menjadi pembicaraan khalayak, banyak sosok Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus tengah disorot karena tak pernah hadir dalam penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon terjadi tahun 2016 dan baru di bulan Mei 2024 polisi menangkap seorang buronan kasus pembunuhan tersebut. Terduga pelaku yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, warga Cirebon. Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan untuk melawan penangkapannya itu. Gugatan Peggy dikabulkan dan hakim meminta polisi membebaskan Peggy Setiawan. Mulai dari penangkapan Peggy Setiawan sampai akhirnya Peggy memenangkan pra-peradilan, Ahmad Wiyagus tidak pernah muncul. Hingga akhirnya terungkap penyebab Kapolda Jabar ini tak pernah muncul di kasus Vina Cirebon. Kabar yang berkembang, ada perselisihan antara Kapolda Jabar dan Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Surawan yang memimpin penyelidikan kasus Vina.